Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Airlangga, kelas Bahasa Indonesia K1.6. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Hamid Rahmatullah alias Barasanjani, NIM 132 1111 33 116 dari Fakultas Keperawatan. Saya selaku ketua dari perwakilan kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai PKM gagasan tertulis dengan berjudul website pengelolaan bansos sebagai solusi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama Anabel Elizabeth Hartono dengan NIM 132 1111 33 166. Kedua saya Dewa Ahmad Rahmatullah alias Barasanjani dengan NIM 132 1111 33 116. Yang ketiga Muhammad Nurianto dengan NIM 132 1111 33 022. Yang keempat ada Eka Rismawati dengan NIM 132 1111 33 007. Dan terakhir ada Adinda Putri Anggreni dengan NIM 152 11 0113059. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anabel Putri, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Untuk mengupayakan perekonomian masyarakat, pemerintah mengadakan program bantuan sosial atau disebut bansos. Beberapa bulan lalu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku masih mendapat banyak laporan mengenai bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Banyak warga yang mengeluh bahwa mereka tidak menerima bansos sama sekali dari pemerintah. Salah satu masalah penyaluran bansos kurang tepat sasaran dikarenakan data yang diperoleh tidak sesuai, sehingga kalangan menengah ke atas mendapatkan bansos, sementara kalangan menengah ke bawah tidak mendapatkan bansos tersebut, dan itu dapat menyebabkan konflik antar kalangan tersebut. Dampak yang terjadi terkait bansos yang tidak tepat sasaran adalah timbulnya konflik antar masyarakat yang memiliki hak untuk mendapat bansos dengan mereka yang mampu, serta bansos ini malah disalahgunakan oleh beberapa pihak dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial antar masyarakat. Bansos bisa tidak tepat sasaran karena kurang aktifnya Pemda di beberapa daerah dalam melakukan pemutakhiran data. Sebab pembaruan data kemiskinan memang merupakan tugas pemerintah daerah yang nantinya Pemda mengirim data ke Badan Pusat Statistik atau BPS. Tugas dan kewenangan Pemda dalam tahapan pemutakhiran data berjenjang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2011 pada pasal 8, 9, dan 10. Solusi untuk menangani hal tersebut dan memastikan kasus tersebut tidak terulang kembali adalah dengan membuat website yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk mengakses website tersebut, masyarakat harus mengisi data pribadi mereka dan melampirkan bukti yang mendukung. Website ini kami beri nama Sobat Bansos. Kemudian untuk alasan, menurut dari sumber yang ada dari beberapa media sosial, bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam membagikan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga hal itu membuat masalah timbul dari kalangan bawah, karena merasa kurang adil dan tidak sesuai dengan pendataan yang ada. Dan kami di sini sebagai perantara pemerintah dan masyarakat untuk membantu agar memudahkan pendataan dalam memberikan dana bansos sesuai data-data yang telah dikumpulkan melalui website yang kami buat. Lalu ada rancangan aksi. Website Sobat Bansos ini dapat memudahkan pemerintah dalam mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan, dan juga dengan adanya website ini semua data-data yang masuk lebih transparan agar tepat sasaran. Website ini diharapkan dapat membantu memudahkan masyarakat tidak mampu yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai penerima bansos, serta dengan adanya website ini pendaftar sebagai penerima bansos pun tidak perlu datang ke kantor.
tidak tepat sasaran bisa diakibatkan karena adanya ketimpangan antara data kependudukan penerima bansos Kemensos dan kondisi warga yang sebenarnya. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, banyak orang yang kehilangan mata pencariannya sehingga perekonomiannya terganggu. Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya berhak menerima bansos namun tidak menerimanya. Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi tidak dapat bansos. Sebaliknya, yang mampu malah mendapat bansos. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dari data yang digunakan sebagai acuan penerima bansos. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat website Sobat Bansos. Nah, website Sobat Bansos merupakan website yang bisa dijangkau oleh semua orang, yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Adapun dengan adanya website ini, kami berharap data-data yang masuk bisa lebih transparan dan ketidakcocokan data dengan kondisi asli seseorang bisa diminimalisir. Sebab melalui website ini, pengguna, baik itu pemerintah desa, Pemda, warga, mahasiswa, dan lain sebagainya, diharapkan bisa membantu memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bansos dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi tentunya. Nah, selain itu, kita juga bisa melaporkan bila ada data yang tidak sesuai dengan pemerintah, bisa mengevaluasi data bansos Kemensos agar penyaluran bansos nantinya bisa tepat sasaran. Dengan adanya website ini, pendaftar penerima bansos pun tidak perlu datang ke kantor-kantor dan tidak memerlukan waktu yang lama agar namanya tercantum oleh pusat. Oke, baik. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.